tahun 99 ya, waktu itu di AMM Kota Gede. Si pawai itu kegiatannya ketika Idul Fitri itu, ketika setelah sholat Id itu mengadakan lomba baris berbaris antar pengajian anak-anak di Kota Gede. Jadi belum ada takbiran pada waktu itu. Jadi yang dilombakan adalah lomba baris berbaris. Pada waktu itu lumayan cukup banyak ya, ya sekitar 10-12 pengajian pada waktu itu. Meskipun lama kelamaan antusiasme terkait dengan kegiatan ini menurun. Salah satunya adalah karena biasanya ketika setelah sholat Id itu kan rata-rata pada kumpul nih dengan keluarga ya biasanya. Nah, pada waktu itu kan karena kegiatannya itu dilaksanakan setelah sholat Id, sehingga banyak yang berbenturan dengan acara keluarga, sehingga lama kelamaan pesertanya tinggal 8 pengajian. Nah, sehingga pada waktu itu menjadi evaluasi bagi panitia seperti itu. Dulu itu belum ada yang namanya drum band, belum ada yang namanya gamelan, jadi masih murni pukul-pukul atau alat pukul yang dipakai itu sesederhana mungkin. Jadi ada yang pakai kentongan, ada yang pakai black, kemudian ada yang pakai tutup kaleng cat dan lain sebagainya. Nah, itu yang digunakan untuk pawai takbiran pada saat itu. Dan masih ingat betul pada saat itu tahun 2004-2005 itu baru awal-awal adanya drum band masuk untuk musik takbiran pada saat itu. Jadi kalau untuk euforia mungkin saat ini lebih tepatnya, kalau saat ini lebih ke lomba display. Kalau dulu benar-benar lomba takbir, karena hanya fokus takbiran dengan alat musik seadanya yang dinilai pada saat itu ya memang takbirnya. Jadi semakin meriah takbirnya itu akan semakin ribetnya itu akan terlihat. Kalau dulu seperti itu. Jadi kalau untuk kostum itu ya mungkin mulai gara-gara ada drum band, kemudian mulai ada kostum-kostum Romawi pada saat itu, kemudian menjamurnya kostum-kostum yang lain. Pada saat itu kita coba untuk penilaian itu kita rubah, dalam artian tidak kita rubah sih, cuma kita perbaiki. Jadi rumus-rumusan form penilaian itu kita perbaiki lagi lebih detail, seperti persenan penilaian seperti takbir itu persenannya kita tinggikan, karena kita lombanya lomba takbir ya, bukan lomba drum band atau marching. Jadi kita fokusnya ke takbirnya. Jadi nilai takbir itu kita perbaiki, kita tinggikan persenannya. Selanjutnya ada item-item lain.
rutenya selama saya jadi peserta sampai jadi panitia, sampai pensiun jadi panitia, rutenya ya nggak pernah berubah. Cuman biasanya finishnya yang berubah. Pernah finishnya itu sampai di Baitul Kohar, itu pernah. Hanya 1 kali, tapi kembali lagi ternyata dari segi keamanan, kemudian dari pihak kepolisian yang memang tidak menghendaki untuk sistem tutup total, sehingga ya kembali lagi akhirnya SMA 5 sampai Nurul Huda itu sudah trek yang sudah sangat familiar, dan setiap tahun ya di situ-situ aja, untuk rute nggak pernah diganti. Pengumuman itu kenapa kita di lapangan Karang, karena lapangan Karang kan untuk sholat id ya, jadi teman-teman peserta itu juga bisa paginya itu ikut sholat id dan meramaikan di lapangan Karang Kota Gede. Kalau kita umumkan malamnya sebenarnya itu bisa, dan nilai itu sebenarnya cepat ya, ketika kita sudah penilaian itu cepat, langsung dapat apa namanya, kejuaraannya sudah dapat. Tapi kita juga memikirkan segi keamanan. Ketika nanti kita langsung diumumkan di malam itu, kebanyakan itu dari peserta pawai takbir itu emosinya lebih apa ya, masih tidak terkontrol. Jadi ada yang masih lelah, ada yang apa namanya, ya masih ribut lah, masih riweh. Jadi kita adamkan dulu, kita dinginkan dulu apa namanya kondisinya, terus kita membuat apa namanya pengumuman itu di pagi harinya, di sholat id di lapangan Karang, dan itu lebih efektif. Silakan maju ke atas panggung untuk kelasnya PNF Mantako. Silakan untuk maju ke atas panggung PNF Mantako. Kemudian juara 2 kategori musik kreatif jatuh pada PAC PNC. Silakan untuk maju ke atas panggung. Kenapa ada display? Kalau dulu sejarahnya dari Mas David itu, karena dulu sebelum diurusi oleh AMM, terus kemudian ada AMM, ada GPA, KS dan lain sebagainya, itu setiap bertemu atraksi dewi-dewi. Akhirnya ketika AMM terbentuk, terutama si Pawai, maka diberikan satu tempat memang untuk bahasanya pertunjukannya di situ gitu. Dan awal mulai juga di PKA Musola atau di Musola Aisyah itu pertama kali ada itu saya 2005 itu sebenarnya sudah ada. Lomba takbir ini sebagai sarana kita untuk bisa belajar. Bagi teman-teman pengajian bisa belajar bagaimana mengorganisir, bagaimana kerjasama, bagaimana bertanggung jawab. Itu yang sangat-sangat penting ketika teman-teman sekalian, adik-adik sekalian ikut lomba takbiran. Bukan hanya dapat hadiah, tetapi sebuah ilmu yang luar biasa yang tidak diajarkan di sekolahan. Alhamdulillah semakin tahun semakin membaik lah kegiatan takbiran ini, walaupun memang secara pelaksanaan mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi bagi saya kesannya sangat baik. Pesannya jangan lupa ini adalah ajang untuk kita berdakwah, bukan untuk foya-foya. Jadi usahakan tetap takbiran itu ya lomba takbir, bukan lomba musik. Jadi kenapa kok ada takbir itu dikalikan 3 nilainya, itu salah satunya kita itu lomba takbir, bukan lomba musik. Jadi semakin keras takbirnya, semakin baik takbirnya, dan semakin bagus lafadznya, itu adalah seorang pemenang. Jadi pesannya adalah jangan lupa ini sebagai media dakwah buat Muhammadiyah.
Jadi jangan sampai giroh dakwah Muhammadiyah itu hilang gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan takbiran hanya sebagai untuk mencari keuntungan. Tim AMM Cipawi Kota Gede tetap semangat, ditingkatkan lagi perjuangannya, girohnya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Perjuangan itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Saksikan Pawai AMM Kota Gede 2025 di sepanjang Jalan Protokol Kota Gede dari start SMA 5 finish di Al-Huda Jagalan. Silahkan menyaksikan. Kalaupun tidak bisa menyaksikan secara langsung, bisa live YouTube. Apa? Live YouTube di Cipawi AMM Kota Gede. Subscribe.